Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersamaku. Kali ini aku mau bahas tentang rumus menghitung taksiran persalinan. Seperti biasa, aku kasih contoh soal UKOM. Seorang perempuan usia 21 tahun datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian status obstetri G1P0A0H0, usia kehamilan 16-17 minggu, HPHT-nya 25 Mei 2018, tekanan darah 120/70 mm Hg, frekuensi nadi 82 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius. Kapankah taksiran persalinan pasien? Nah, kalau misalkan kalian menemukan soal seperti ini, yang pertama yang harus dilakukan adalah fokus pada HPHT-nya. Dan yang kedua, kalian juga harus hafal hukum Nagel. Nah, hukum Nagel itu ada dua formula ya. Yang pertama itu, dari bulan Januari ke bulan Maret, itu rumusnya hari plus 7, bulan plus 9, tahunnya tetap ya, tidak berubah. Nah, dari bulan April sampai Desember, itu hari plus 7, bulan min 3, tahunnya plus 1. Jadi kita masukkan saja ke dalam rumus. Di sini di soal HPHT-nya 25 Mei 2018. Oke. Kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Harinya plus 7 karena kan bulan Mei berarti antara April sampai Desember ya. Jadi menggunakan rumus ini. Hari plus 7 berarti 25 ditambah 7 sama dengan 32. Nah, untuk bulannya, bulan Mei itu dikurang 3 bulan. Ya, jadi kita hitung saja, karena kan Januari ke Mei itu ada berapa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, itu ada 5 kan? Ada 5 bulan. Tinggal dikurang 3 saja. 5 kurang 3 ya, kan 2. Jadi Januari, Februari. Oke. Dan untuk tahunnya itu 2018 ditambah 1 sama dengan 2019. Jadi hasilnya 32 Februari 2019. Nah, namun ini jadi catatan pentingnya, kan tidak mungkin kalau misalkan ada tanggal 32 Februari 2019. Nah, tanggal pada bulan Februari itu biasanya kan sampai tanggal 28 ya. Sehingga kita kurangkan saja. 32 dikurang 28. Ini untuk tanggalnya. Jadi hasilnya 4. Terus bulannya gimana nih? Dirubah gak? Nah, untuk bulannya itu tinggal ditambah 1. Jadi Februari ditambah 1 bulan sama dengan bulan Maret. Nah, untuk tahunnya itu tetap ya. Jadi tetap, tahunnya tetap 2019. Jadi jawabannya adalah 4 Maret 2019. Jawabannya adalah A. Nah, mudah banget kan? Jadi kalian harus fokus ke HPHT sama harus hafal hukum Nagelnya ya. Gitu. Terus gimana nih kalau misalkan di soal itu atau ibu hamil yang datang itu tidak ingat HPHT-nya? Ada cara lainnya untuk mengetahui taksiran persalinan. Nah, aku akan bahas juga di video ini ya. Baik teman-teman, terkait HPHT tadi atau hari pertama head terakhir, itu bisa menggunakan rumus Nagel tadi ya. Kalau misalkan siklus head-nya teratur, ya. Tapi kalau misalkan si pasien ibu hamil ini siklus head-nya tidak teratur, itu tidak bisa menggunakan rumus Nagel. Atau mungkin kalau misalkan pasien bumilnya ini dia lupa nih kapan hari pertama head terakhirnya. Gimana nih ya untuk cari tahu hari perkiraan lahirnya? Jadi ada beberapa cara sih ya untuk mengetahui hari perkiraan lahir.
Nah, yang pertama itu dengan cara menghitung dari tanggal konsepsi, yaitu dengan hitung kapan tanggal pembuahan atau konsepsinya. Karena HPL itu penting, jadi pasangan itu dapat menggunakan tanggal konsepsi sebagai ganti tanggal HPHT. Cukup tambahkan saja 266 hari sejak tanggal pembuahan untuk mendapatkan perkiraan tanggal hari perkiraan lahir. Nah, ini cara yang pertama ya. Oke, yang kedua itu bisa dengan cara USG ya, lewat ultrasonografi. Nah, biasanya dokter kandungan itu bisa memperkirakan kapan si kecil akan lahir. Dan USG juga menjadi cara terbaik untuk menghitung HPL atau hari perkiraan lahir ya. Jadi kalau misalkan tidak tahu tanggal menstruasi terakhir, USG itu paling tepat sih ya untuk menentukan HPL-nya, bahkan lebih tepat dari HPHT, karena tanggal ovulasi itu dapat bervariasi dalam satu siklus. Dan yang ketiga itu bisa dengan cara menentukan tanggal transfer IVF atau fertilisasi in vitro. Nah, ini bagi yang melakukan tindakan bayi tabung ya. Sebenarnya bayi tabung itu bukan hal yang awam sih, apalagi zaman modern ini. Jadi bagi kalian yang mungkin agak sulit untuk mendapatkan momongan, bisa juga dengan cara bayi tabung. Namun biayanya pastinya fantastis juga ya, sesuai dengan perjuangan parents orang tua. Nah, jadi harus tahu dulu tanggal transfer IVF ya. Jadi bisa menghitung tuh hari perkiraan lahirnya. Dan yang keempat itu bisa menggunakan Doppler. Ya, karena Doppler itu pertama kali dapat mendeteksi detak jantung bayi sekitar 10 hingga 12 minggu. Artinya, ibu hamil itu bisa nih mengira-ngira dari HPL jika detak jantung bayi sudah terdengar. Bisa ya menggunakan Doppler. Dan yang kelima bisa dengan cara mengukur tinggi fundus. Nah, pengukuran tinggi fundus itu bisa menebak perkiraan tahap perkembangan bayi juga ya. Misalnya seorang wanita yang hamil 29 minggu itu akan memiliki ukuran tinggi fundus yang diharapkan sih ya sekitar 20 cm. Nah, untuk pengukuran tinggi fundus nanti aku akan bahas rumus ini di video selanjutnya ya, biar kita sama-sama paham juga gimana sih cara mengukur tinggi fundus pasien ibu hamil ya. Oke, mudah-mudahan videonya bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar, sehat selalu. See you next video. Bye-bye.